Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah Ananda, pada kali ini kita akan mempelajari bab kedua, yaitu fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Subbab pertama, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea keempat. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarki piramida. Artinya, setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Contohnya, suatu bangsa yang dijajah memiliki paradigma bahwa penjajahan harus dihapuskan karena membawa penderitaan dan kesengsaraan. Selanjutnya, dalam diri bangsa tersebut lahirlah suatu tekad, persatuan dan kesatuan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Selain mempersatukan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memberikan arah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lainnya. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan refleksi diri dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi segala hal yang terjadi dalam masyarakat, termasuk adat budaya serta lingkungan itu sendiri. Sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia. Nah, hal itu merupakan pandangan hidup, yaitu nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan yang menjadi kausa materialis Pancasila. Dalam konteks pemahaman yang demikian, Kailan menjelaskan bahwa Pancasila dan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan.
sehingga Pancasila menjadi jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Selanjutnya yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam sidang kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967. Perjanjian luhur rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama oleh para wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan panjang. Para pendiri bangsa Indonesia berhimpun dalam BPUPKI dan PPKI berasal dari beragam suku, agama, ras, bahkan golongan politik dan ideologi. Walaupun demikian, mereka telah berhasil menyepakati sebuah perjanjian agung yaitu Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Sebagai sumber segala aturan hukum, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti dapat mengubah nilai-nilai dasar Pancasila. Yang dimaksudkan dengan keterbukaan di sini ialah mengeksplisitkan wawasannya secara konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru yang aktual. Baiklah Ananda, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Saat ini kita memasuki era globalisasi. Globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, globalisasi ini membawa suatu perubahan bagi masyarakat kita, yang mana perubahan itu ada berdampak positif dan ada berdampak negatif. Setiap perkembangan bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan, tantangan, dan ancaman. Di antaranya seperti konflik di suatu wilayah, lunturnya etika, seperti berbicara, berperilaku, KKN, teroris, kemudian lunturnya sikap cinta tanah air, serangan cyber. Nah, hal itu merupakan suatu tantangan bagi kita, bahkan menjadi ancaman bagi bangsa kita. Untuk menghadapi hal tersebut, Pancasila adalah jawabannya. Dinyatakan demikian karena Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan rumus kehidupan yang dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara.
Dan yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya adalah 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yang pertama, 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima yaitu 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Subbab selanjutnya, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana dan dari lingkungan terkecil. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Dan yang keempat, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan pada tahap ini, terlebih melalui proses pembelajaran di sekolah. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui program pembiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah, seperti budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Beberapa pengamalan Pancasila yang dapat dilakukan tiap individu dalam lingkungan sekolah, seperti menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing,
melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang sedang kesulitan belajar terutama, kemudian belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Di lingkungan masyarakat, nilai Pancasila dapat dibangun, dikembangkan, dan dipertahankan melalui berbagai organisasi seperti RT, RW, dan Karang Taruna. Beberapa contoh penanaman nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Yang kedua, dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan. Dan yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam mengharuskan warganya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidupnya. Contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam dalam berbagai bentuk. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti pemilu. Yang kelima, mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang keenam, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, menjaga fasilitas umum. Yang kedelapan, membayar pajak. Dan yang kesembilan, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Baiklah Ananda, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih, selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.